Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi pandemi saat ini, semoga teman-teman juga diberikan kelancaran kesehatan untuk menghadapi berbagai aktivitas yang teman-teman jalani semua. Oke, kembali lagi bersama saya Aditya dalam sharing terkait dengan update perpajakan yang sedang hangat-hangatnya nih di periode saat ini. Gitu. Ini teman-teman juga sudah pada update terkait dengan beberapa informasi ya yang sedang hangat diperbincangkan di dunia perpajakan. Mungkin salah satunya ada apa namanya Ibu Menteri kita Bu Sri Mulyani itu kemarin berdiskusi dengan DPR untuk mengantisipasi adanya resiko shortfall pajak ya. Jadi penerimaan pajak yang turun, kemudian juga ada isu terkait dengan oh ini yang menarik nih, e-faktur. Jadi e-faktur itu adalah sistem atau aplikasi PPN gitu ya. Jadi ada 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 update terbaru yaitu di 3.0 gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan pelayanan di kantor pajak yang sekarang sudah bisa online. Jadi lewat pengambilan nomor antriannya teman-teman bisa melakukan hal itu melewati online, kemudian bisa melakukan tatap muka secara langsung gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan pemotongan PPh 23 atau 26 yang mana seluruh pemotongannya ini wajib menggunakan elektronik bukti potong gitu. Nah, mungkin sebenarnya pemotongan tuh seperti apa sih gitu. Jadi kalau saya apa ya, saya contohkan atau saya analogikan, jadi misalkan ada barang sepanjang ini gitu ya, kemudian pemotongan itu adalah dipotong, barang ini dipotong menjadi seperti ini, jadi yang kita terima itu nggak penuh seperti ini, tapi dipotong seperti ini dan sisanya berupa bukti potong atau dokumen yang mana apa namanya penghasilan kita itu adalah sudah dipotong dan disetorkan oleh ke negara oleh lawan transaksi kita. Nah, mungkin kita akan lebih lebih menariknya lagi, kita akan bahas terkait dengan pemotongan dan pemungutan di lain kesempatan ya. Tapi secara gambaran umum seperti itu pemotongan. Nah, uh, mulai 1 September, jadi 1 September 2020 saat ini itu seluruh pemotongan PPh pasal 23 atau 26 itu wajib menggunakan elektronik bukti potong. Jadi PPh pasal 23 atau 26 itu jadi pemotongan atas jasa ya. Jadi misalkan teman-teman punya keahlian jasa gitu ya, atau apa namanya jasa itu dilakukan oleh perusahaan, jadi perusahaan antar perusahaan ya, kemudian melakukan misalkan training atau jasa apapun gitu ya yang ada di peraturan Menteri Keuangan. Nah, pemotongan PPh pasal 23-nya ini wajib menggunakan elektronik bukti potong. Menurut ketentuan di CAP ya nomor 368 tahun 2020 yang mengamanatkan seluruh wajib pajak baik itu perusahaan maupun wajib pajak berupa orang pribadi yang memenuhi syarat menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Untuk SPT surat pemberitahuan di mana surat pemberitahuan ini sebagai bentuk formal bahwa kita sudah melakukan pemotongan pajak gitu ya, yaitu SPT masa PPh pasal 26 atau 23 yang mana
yaitu elektronik, ditetapkan sebagai pemotongan PPh pasal 23 yang wajib membuat bukti pokok dan menyampaikan SPT masa tersebut sesuai dengan Per 04 tahun 2017. Gitu. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Dirjen Pajak kita ya, melalui informasi yang diunggah melalui media sosial. Jadi seluruh pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang memenuhi ketentuan Dirjen 04 tahun 2017, penyampaian SPT masa PPh pasal 23 atau 26 ini wajib menggunakan elektronik bukti pokok, di mana sesuai dengan pasal 6 Per 04 tahun 2017, persyaratan pemotongan pajak ini yang harus menggunakan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk elektronik antara lain yang pertama nih. Jadi ada syarat-syaratnya, wajib pajak baik perusahaan maupun orang pribadi yang menggunakan elektronik ini ada syarat-syarat. Yang pertama, itu menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan gitu ya. Jadi kalau kurang dari itu silakan melakukan pemotongan seperti online seperti biasa, manual seperti biasa ya, tidak perlu menggunakan elektronik bukti potong. Yang mana e-bukti ini ada di DJP online gitu. Dalam satu masa pajak atau dalam bulan, misalkan bulan ini bulan masa September gitu ya, atau bulan September. Kemudian yang kedua, jumlah penghasilan brutonya yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100.000. Jadi kalau teman-teman memotong penghasilan orang lain nih, yang mana pokoknya itu atau DPP-nya itu misalkan 90.000, itu nggak perlu pakai potong gitu. Kemudian ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Gitu. Keempat, terdaftar di KPP Madya, kemudian ada di KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP LTO atau wajib pajak besar. Gitu. Persyaratan tersebut tidak bersifat akumulatif gitu ya. Jadi bisa menggunakan salah satu aja cukup. Gitu. Kemudian di dalam ketentuan CAP 368 yang tadi saya sebutkan tahun 2020 ini sekaligus menandai implementasi nih, implementasi atau pelaksanaan penuh e-Bukpot pasal 23 atau 26 yang mengakhiri tahapannya mulai dari saya coba urutkan aturannya dari CAP 178 tahun 2017, kemudian CAP 178 2018, kemudian CAP 429 tahun 2019, CAP 599 tahun 2019, kemudian CAP 652 2019 dan CAP 269 2020. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman yang mungkin baru tahu atau mungkin sudah tahu tapi masih meraba-raba gimana, bisa menghubungi kami untuk bisa membantu teman-teman dalam melakukan pelaporan e-bukti potong. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan dengan update pajak terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.